Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di mata kuliah Augmented Reality. Kita udah memasuki pertemuan yang ketiga, kayak gitu. Nah, oke, Augmented Reality dan Virtual Reality di pertemuan ketiga kita akan mempelajari mengenai jenis dan komponen antarmuka Augmented Reality. Nah, seperti apa sih jenis dan komponen antarmuka augmented reality itu? Oke, sebelum itu saya mohon maaf ya karena saya bikinin video karena ada beberapa kendala di sini seperti itu. Tapi kita coba live lagi di minggu depan ya teman-teman ya, seperti biasa itu seperti itu. Oke, referensi yang saya pakai masih tetap ya, eh, itu dari Google Scholar, eh, ada yang di ini di apa di jurnal terus seperti itu. Ada book juga ya. Morgan Hoffman ada saya pakai, teknik virtual reality dari bukunya Morgan Hoffman itu saya pakai sebagai referensi, tapi saya tidak letakkan di sini. Mungkin teman-teman bisa searching di situ Morgan Hoffman mengenai virtual reality itu seperti itu. Terus pembahasan di pertemuan hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai elemen antarmuka kayak gitu ya. Jadi elemen antarmuka kita bahas, terus ada karakteristik AR, terus ada jenis dan struktur perangkat, ada word monitoring. Dari beberapa elemen ini, dari beberapa topik ini juga akan berhubungan dengan pertemuan minggu depan itu seperti itu. Oke. Elemen antarmuka AR, apa sih yang dinamakan elemen antarmuka AR dan apa aja sih yang ada itu seperti itu. Nah, mengenai pengertian elemen antarmuka yaitu pengguna AR kita ya, kita sebagai pengguna AR mengarah pada animasi atau audio antarmuka pengguna AR, antarmuka yang kita ya sebagai pengguna kita menggunakan alat itu mengaplikasikan dengan ke animasi atau audio itu kayak gitu, atau objek tiga dimensi spasial atau ruang seperti itu. Jadi eh, pengguna AR itu augmented reality itu berinteraksi dengan tempat atau ruang seperti yang contoh kemarin ya seperti itu. Oh, yang contoh kemarin itu kan ada yang namanya eh, ngezoom muka seperti itu ya. Ada yang namanya ngezoom muka, terus ada objek yang ada di pinggirnya itu seperti itu. Nah, presisi ketepatannya berapa persen itu seperti itu. Jadi itu adalah bagian dari augmented reality. Ada animasi juga yang di tracking itu seperti itu. Salah satu contoh misalkan teman-teman ketika main Pokemon Go, teman-teman itu mengetahui atau ada objek fokus hanya di objek gamenya aja. Terus game petualangan juga nanti dia itu fokusnya nanti pada ruang yang atau ruang space yang disediakan itu seperti itu. Nah, pemodelannya antarmuka itu apa aja? Ada embedded interaction ya atau IL yang dikenal. Artinya interaksi menggunakan gerakan tubuh untuk memberikan input ke komputer. Misalkan gerakan tangan tanpa menggunakan keyboard, artinya ada gerakan tangan eh, nggak menggunakan keyboard, tapi ketika menggunakan gerakan tangan ada efek yang ditimbulkan dari elemen dua atau tiga dimensi yang dibikin seperti itu. Terus ada 3D virtual reality. Dia itu lebih memodelkan objek 3D, objek tiga dimensi dengan memanfaatkan spasial. Ingat, spasial itu terdiri dari ruang, tempat, benda, visual. Seperti itu. Spasial itu adalah tempat. Seperti itu. Terus memanfaatkan sensor gerak, kamera, bagaimana penghubung si visual, menghubungkan ke
visual seperti itu, membuat bentuk secara visual sehingga berbentuk 3D virtual seperti itu. Terus next, karakteristik antarmuka AR dia itu lebih kepada adanya interaksi ya. Ini adanya interaksi dari real ya, dari real versus virtual seperti itu. Versus virtual, vs virtual, interaksi vs virtual seperti itu. Virtual. Oke. Jadi adanya interaksi, karakteristiknya ya, adanya interaksi antar muka. Interaksi terjadi itu antara real world ya, keadaan nyata dengan dunia virtual. Seperti itu. Penghubungnya apa? Misalkan ya pakai keyboard untuk memainkan game ya udah pakai keyboard. Kalau misalkan pakai handphone, pakai tangan untuk memulai game ya udah pakai gitu, kayak gitu. Itu adanya interaksi ya. Terus adanya komponen visual seperti itu. Komponen visual itu bisa berbentuk bunyi seperti yang tadi, objek 3D seperti itu. Terus ada multisensor, penglihatan, pendengaran, sentuhan dan lain semacamnya, yang dapat mengkomunikasikan antara dunia real dengan dunia virtual, itu kayak gitu. Oke, kita lanjut. Jenis dan struktur perangkat untuk VR ini akan dibahas juga di pertemuan keempat nanti, tapi nanti hubungannya dengan objek tracking itu kayak gitu. Nanti di objek tracking seperti apa. Oke. Jenis dan struktur perangkat VR. Satu, mensimulasikan perangkat VR menggunakan atau pengguna berinteraksi secara real time baik input dan output dari setiap proses. Jadi di sini ada konsol seperti itu, ada software, ada orang main stick dan lain semacamnya, ada objek segitu. Jadi gampangannya ya teman-teman ya. Di sini ada perangkat seperti itu yang menghubungkan, yang mengaplikasikan seperti itu. Dari perangkat itu dia itu berinteraksi ke komputer, misalkan ya. Dikoneksikan ke komputer, terus ada objek yang di-include sehingga dia itu akan menghasilkan konsol ya, artinya objek secara virtual seperti itu. Nah, adanya transparansi atau penghubung di antara keduanya itu adalah membutuhkan software dan database seperti itu, sehingga dia itu software itu sebagai elemen yang dapat meng-create dan database itu sebagai penyimpanan, itu seperti itu antara objek dan dunia virtual. Ini adalah alatnya ya teman-teman ya. Oke, ada di sini struktur antarmuka input itu, misalkan teman-teman pakai yang namanya tangan ya teman-teman ya, tangan di sini pakai kaos tangan dan lain semacamnya. Jadi dia itu dapat mensimulasikan. Ada di sini misalkan teman-teman ngecek yang namanya sensor ke otak, dipasangin alat, terus di sini menghasilkan elemen yang dapat dilihat seperti itu. Misalkan di sini fragmen otak kita berapa persen seperti itu. Misalkan ngecek saraf ya bisa juga seperti itu, mensimulasikan. Ini antarmuka ya, antarmuka input ya. Jadi antarmuka input itu dari elemen badan kita ataupun tangan kita dan lain semacamnya, sehingga dia itu akan berbentuk menghasilkan lah istilahnya. Ini adalah objek orang, terus ada kamera seperti itu. Ini adalah orang di alat seperti itu, misalkan simulasinya dia itu sebagai kiper dan lain semacamnya, bisa juga seperti itu teman-teman. Oke. Ada IoT user monitoring ya untuk virtual reality, yaitu mengoperasikan lampu dengan helm seperti itu. Jadi dia itu lebih kepada
virtual reality ya, karena dia itu pakai alat seperti itu. Terus gerakan tangan digunakan untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Terus ada komponen sensor juga. Jadi ada komponen sensor yang dapat menghubungkan antara gerakan tangan dan helm seperti itu. Terus di sini ada user monitoring, virtual reality dan HCI, di mana di sini ada elemen-elemen yang dapat ditangkap seperti itu, mulai dari interaksi komputer dan human seperti user combination AR and IoT implementation of sensor. Jadi di sini ini secara manual kita dapat mematikan banyak alat seperti itu. Ini yang real world ya. Terus computer device kita cukup mematikan di komputer seperti itu, tapi tidak mematikan komputer aja, tapi tidak menggunakan lampu. Nah, IoT object dia itu hanya menggunakan remote seperti itu, udah bisa mematikan semuanya, mematikan dan menghidupkan semuanya. Itu kayak gitu. Nah, di sini juga ada arsitektur smart user layanan AR ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa bentuk ya, seperti yang dijelaskan tadi di konsol di sini. Di sini ada transparansi database dan software. Di sini juga diimplementasikan ya. Ada database data manajemen ya. Ada datanya manajemen, terus ada data manajemen, ada AR tracking seperti itu. Jadi elemen-elemen yang ada di sini itu AR manual, augmented reality secara manual, dia itu hanya meremote satu-satu. Terus di sini AR training seperti itu. Misalkan AR training dari smart home seperti itu. Ada AR control, dia itu berbentuk tracking. Terus AR introduction seperti itu. Nah, di sini adalah smart home yang dapat dikontrol melalui smartphone seperti itu. Jadi di dalamnya itu komponen-komponennya ada sensor dan database seperti itu yang menghubungkan. Terus ada AR dataset, artinya augmented reality dataset yang menyimpan komponen-komponen di dalamnya. Misalkan lampu, misalkan monitor, meja dan lain semacamnya, AC dan lain semacamnya, kulkas dan lain semacamnya. Itu di tracking melalui kamera. Seperti itu. Elemen-elemennya banyak ya, harus membutuhkan wifi, sensor dingin, sensor panas dan lain semacamnya. Itu. Oke. Terus ada user monitoring control yang kalau secara manual, interface with platform AR, visualisasi menggunakan sentuhan jarak jauh. Misalkan ada button, volume, power dan lain semacamnya untuk melihat atau mengontrol TV dan lain semacamnya atau ruangan seperti itu. Oke, terus kalau di sini ada visual data object. Visual data object itu lebih kepada data objek visual AR struktur IoT menampilkan realita virtual. Jadi dia itu cukup melihat ruangannya seperti itu, ruangan, terus nanti dia itu di scan menjadi objek 3D di handphone kayak gitu. Terus ada komponen data distribution. Komponen data distribution itu fungsinya adalah untuk mendistribusikan komponen-komponen yang ada yang di dalamnya itu berbentuk objek-objek seperti itu ya. Misalkan dalam satu ruangan itu ada define tracking information AR object, ada monitor, ada virtual long range distance seperti itu. Artinya ada jarak seperti itu antara monitor dan lain. Dan di sini kulkas misalkan lemari. Terus di sini ada distribution width.
peer to peer communication dia itu menggunakan eh, elemen ya, elemen yang ada kayak gitu. Elemennya di sini adalah yang lengkap, misalkan objek shopnya adalah untuk meja aja, terus yang lain dikesampingkan seperti itu. Jadi dia itu eh, apa handphone kita ya, handphone kita dapat men-tracking objek karena di sini berbentuknya 3D, dia itu hanya memfokuskan pada lampu itu kayak gitu, yang lain di noise kan atau disamarkan kayak gitu. Itu bisa berbentuk seperti itu. Oke, terus ada visual tracking content, ada combination dan lain semacamnya, ada visual tracking, view tracking, terus ada juga visual monitoring objek seperti itu, ada kamera, ada scanning dan lain semacamnya untuk men-tracking. Terus visual monitoring AR juga nanti ada ada apa, ada kaos seperti itu, interaction spasial, ini kan spasial kan tempat seperti itu, ada printing, ada lampu yang dapat di scan secara objek komponen AR secara 3D kayak gitu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan di pertemuan ketiga. Kita bahas di pertemuan keempat nanti secara lebih mendetail ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di uh, grup seperti itu, kita diskusi di grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.